Halo teman-teman, pernah nggak kalian diminta menghitung perkalian yang angkanya sama dan diulang terus-menerus? Misalnya 2 kali 2 kali 2. Kalau ditulis panjang-panjang memang bisa, tapi rasanya kurang praktis. Nah, supaya kita nggak capek menulis berulang-ulang, matematika punya cara khusus yang disebut pangkat. Dan bukan cuma pangkat, ada juga kebalikannya, yaitu akar. Kalau pangkat itu mengalikan berulang, akar justru mencari bilangan asal yang dikalikan berulang. Hari ini, kita akan belajar tentang pangkat dan akar sederhana. Kita akan lihat apa itu pangkat, apa itu akar, bagaimana notasinya, polanya, dan bagaimana keduanya muncul di kehidupan sehari-hari. Yuk, kita mulai. Apa itu pangkat bilangan atau eksponen dasar? Pangkat adalah cara singkat untuk menuliskan perkalian berulang dengan angka yang sama. Contoh, 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. 5 pangkat 4 sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 sama dengan 625. Nah, perhatikan bahwa dalam pangkat, kita punya dua hal penting. 1. Bilangan pokok atau basis, angka utama yang dikalikan. 2. Eksponen atau pangkat, angka kecil di atas yang menunjukkan berapa kali perkalian dilakukan. Misalnya 2 pangkat 3. 2 adalah bilangan pokoknya. 3 adalah pangkatnya. Artinya 2 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Tanpa pangkat, kita harus menulis 2 kali 2 kali 2 yang lebih panjang. Tapi dengan pangkat, cukup tulis 2 pangkat 3. Notasi dan pola. Sekarang, mari kita lihat notasi dan pola dalam pangkat. 1. Bilangan apapun dipangkatkan 1, hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Contoh, 7 pangkat 1 sama dengan 7. 12 pangkat 1 sama dengan 12. 2. Bilangan dipangkatkan 2 disebut kuadrat. Misalnya, 4 pangkat 2 sama dengan 16. 6 pangkat 2 sama dengan 36. Disebut kuadrat karena sering dipakai untuk menghitung luas persegi. 3. Bilangan dipangkatkan 3 disebut kubik. Misalnya, 2 pangkat 3 sama dengan 8. 4 pangkat 3 sama dengan 64. Disebut kubik karena sering dipakai untuk menghitung volume kubus. 4. Ada pola unik pada pangkat 0. 2 pangkat 0 sama dengan 1/10 pangkat 0 sama dengan 1 bahkan 100 pangkat 0 sama dengan 1. Kenapa begitu? Karena setiap kali kita menurunkan pangkat 1 tingkat, hasilnya dibagi dengan bilangan pokoknya. Contoh, 2 pangkat 2 sama dengan 4, lalu 2 pangkat 1 sama dengan 2, lalu 2 pangkat 0 sama dengan 1. Dengan memahami pola ini, kita bisa lebih cepat menghitung pangkat bilangan. Apa itu akar sederhana? Kalau pangkat adalah perkalian berulang, maka akar adalah kebalikannya. Contoh, akar dari 9 sama dengan 3. Karena 3 kali 3 sama dengan 9. Akar dari 16 sama dengan 4. Karena 4 kali 4 sama dengan 16. Akar dari 25 sama dengan 5. Karena 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi, akar kuadrat mencari bilangan yang kalau dikalikan dengan dirinya sendiri menghasilkan bilangan tertentu. Selain akar kuadrat, ada juga akar pangkat 3. Contoh, akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3. Karena 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Aplikasi pangkat dan akar di kehidupan sehari-hari. Pangkat dan akar bukan hanya soal angka di buku, tapi nyata ada di sekitar kita. 1. Luas persegi. Kalau kita punya persegi dengan sisi 4, maka luasnya adalah sisi pangkat 2, yaitu 4 pangkat 2 sama dengan 16. Jadi, luas persegi dengan sisi 4 adalah 16 satuan luas. 2. Volume kubus. Kalau kita punya kubus dengan sisi 3, maka volumenya adalah sisi pangkat 3, yaitu 3 pangkat 3 sama dengan 27. Jadi kubus itu volumenya 27 satuan volume. 3. Mengukur sisi dari luas. Kalau kita tahu luas persegi tapi belum tahu sisinya, kita bisa pakai akar. Misalnya luasnya 25, maka sisi sama dengan akar dari 25 sama dengan 5. 4. Bangunan dan denah. Arsitek sering menghitung luas ruangan menggunakan pangkat. Kalau ruangan berbentuk persegi dengan sisi 10 meter,
luasnya 10 pangkat 2 sama dengan 100 meter persegi. Kalau kita tahu luasnya 100, kita bisa cari panjang sisi dengan akar. Akar dari 100 sama dengan 10. 5. Komputer dan teknologi. Penyimpanan komputer, seperti 1 kilobyte, 1 megabyte, 1 gigabyte, itu hubungannya dengan pangkat 2. Jadi sebenarnya, saat kita bermain game atau membuka aplikasi, kita sedang menggunakan konsep pangkat. 6. Alam dan sains. Dalam ilmu fisika, getaran bunyi, cahaya, bahkan gravitasi, semuanya dihitung dengan pangkat dan akar. Walaupun terlihat rumit, tapi dasarnya sama dengan yang kita pelajari sekarang. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah belajar tentang pangkat dan akar sederhana. Pangkat adalah cara singkat menulis perkalian berulang. Akar adalah kebalikan dari pangkat, yaitu mencari bilangan asalnya. Contoh sederhana, 2 pangkat 3 sama dengan 8, dan kebalikannya akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. 5 pangkat 2 sama dengan 25, dan kebalikannya akar dari 25 sama dengan 5. Keduanya sangat berguna, baik di pelajaran matematika maupun di kehidupan sehari-hari. Mulai dari menghitung luas dan volume, memahami teknologi, sampai membaca pola di alam, pangkat dan akar selalu ada. Matematika itu sebenarnya tidak sulit kalau kita tahu cara berpikirnya. Pangkat dan akar hanyalah cara lain untuk mempermudah kita menghitung dan memahami dunia. Jadi, jangan takut sama matematika. Justru, matematika itu teman kita untuk membuat hidup lebih mudah dan lebih seru. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video matematika seru lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.